Persebaya akan memulai laga Februari dengan menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Tanpa kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, pelatih Paul Munster menegaskan timnya siap berjuang maksimal demi meraih 3 poin. Seperti selalu saya katakan sebelumnya, di Liga 1 lawan selalu berat, baik tim papan atas, tengah, maupun bawah. Kami harus waspada meski Persis juru kunci, kami fokus pada kekuatan kami sendiri, dan kami sudah melakukan persiapan dengan baik, kata Munster dalam konferensi pers. Munster menegaskan timnya selalu bermain dengan mentalitas menang. Meski belum meraih 3 poin dalam 5 laga terakhir, ia menganggap itu sebagai bagian dari dinamika sepak bola yang harus dihadapi Persebaya. Kami percaya bisa kembali menang. Mentalitas pemain saya kuat, kami bersama untuk menang, tegas Munster. Flavio Silva siap kembali bermain setelah absen melawan Persita akibat akumulasi kartu. Top skorer Persebaya dengan 6 gol itu bertekad membawa timnya meraih kemenangan. Tujuan utama saya adalah Persebaya menang, itu saja, ucapnya. Francisco Rivera semakin fit dan berpeluang menjadi starter melawan Persis setelah tampil apik sebagai pemain pengganti melawan Persita, termasuk menyumbang 1 assist. Sementara itu, Bruno Moreira dan Slavko Damjanovic tidak dibawa ke Solo karena kondisi fisik yang kurang fit sejak awal pekan, dengan Bruno juga menjalani pemeriksaan medis. Bruno dan Slavko tidak dibawa ke Solo karena alasan medis. Kami fokus dengan pemain yang ada, dan mereka sudah melakukan persiapan dengan baik, kata Munster. Center back Kadek Raditya mengungkapkan bahwa dukungan bonek dan bonita, baik melalui karangan bunga, kata-kata motivasi, maupun doa, menjadi suntikan semangat bagi para pemain setelah laga melawan Persita. Sebagai pemain, saya sangat senang dan menghargai dukungan dan support dari bonek. Itu kita butuhkan, persiapan kita juga cukup bagus. Semoga kita meraih hasil maksimal, kata Kadek. Persebaya Surabaya mendapat kabar buruk. 1 pemain kunci, Tony Firmansyah, dipastikan absen sepanjang Februari. Bajul Ijo masih berjuang bangkit setelah mencatat 4 kekalahan beruntun dan 1 hasil imbang dalam 5 laga terakhir, yang membuat posisi mereka di papan atas semakin terancam. Ambisi Persebaya untuk kembali ke jalur kemenangan semakin sulit dengan absennya Tony, yang masih membela timnas Indonesia U20 dalam ajang persahabatan. Selain menjadi andalan di lini tengah, Tony juga berperan penting dalam memenuhi regulasi U22. Dengan absennya Tony, Persebaya hanya memiliki Alvan Suaib dan Mikael Tata sebagai opsi tersisa. Persebaya bisa saja mengorbitkan pemain muda sebagai pengganti Tony Firmansyah, namun itu berisiko besar. Tony dipastikan absen sepanjang Februari karena membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 yang berlangsung di China pada 6-23 Februari tahun 2025. Ia masuk dalam 23 pemain pilihan pelatih Indra Syafri. Absennya Tony membuatnya melewatkan 3 laga penting Persebaya, yaitu menghadapi Persis Solo, menjamu PSBS Biak, dan tandang ke markas Dewa United. Saat ini, Bajul Ijo masih berada di peringkat ketiga dengan 38 poin. Gagal meraih poin di laga-laga tersebut bisa membuat mereka semakin terlempar dari persaingan papan atas. Tanpa Tony, mampukah Persebaya kembali ke jalur kemenangan? Polresta Solo akan melakukan penyekatan terhadap supporter Persebaya, bonek, yang ingin menuju Stadion Manahan untuk laga Persis Solo versus Persebaya pada Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025, malam. Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo, menegaskan bahwa supporter tim tamu dilarang hadir di stadion sesuai aturan PSSI.
Kami mengajak untuk mematuhi peraturan yang masih berlaku dari PSSI yang menetapkan tidak ada supporter tim tamu yang hadir, ujar Catur. Sebanyak 600 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk mengantisipasi kedatangan bonek. Polresta Solo juga berkoordinasi dengan Polres Sragen dan Karanganyar untuk melakukan penyekatan di perbatasan guna menghalau supporter Persebaya yang nekat datang. Penyekatan di wilayah batas kota guna menghalau bonek yang masih nekat hendak menuju kota Solo, tegas Catur. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta menghindari potensi kerusuhan antara supporter kedua tim. Kita ingin sepak bola Indonesia tetap aman dan damai, dan saya yakin seluruh supporter Persebaya bisa mendukung timnya dengan cara yang lebih positif, harap Catur. Bonek diimbau menyaksikan laga melalui siaran langsung atau platform digital demi kelancaran dan keamanan pertandingan. Persis Solo terpuruk di peringkat ke-18 Liga 1 2024/2025 usai kekalahan dari Madura United. Pelatih Ong Kim Sui menegaskan timnya akan menghadapi setiap laga tersisa seperti partai final. Kita berada dalam keadaan yang cukup sulit, tapi kita punya banyak pertandingan. Latihan diteruskan seperti yang kita inginkan untuk mendapatkan hasil yang baik, kata OKS saat konferensi pers jelang laga melawan Persebaya Surabaya. Di sisa musim ini, Laskar Sambernyawa menyisakan 13 laga. Pelatih asal Malaysia itu ingin seluruh elemen tim tidak putus asa. Mereka juga sudah mendapat sejumlah pemain baru di putaran kedua ini. Setiap laga adalah laga final, 13 laga yang akan datang akan memberikan dampak, ucapnya. Persis akan menjamu Persebaya pada pekan ke-22 Liga 1 2024/2025 di Stadion Manahan, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika kita memulai dengan hasil positif dari Persebaya, ujar OKS. Soal target di akhir musim ini, mantan pelatih Sabah FC itu mengatakan 2 laga terakhir akan menentukan posisi Persis. Saya tidak boleh memikirkan target peringkat berapa, karena setiap laga merupakan final. Saya percaya peringkat kita akan ditentukan dalam satu atau laga terakhir musim ini. Tapi kita harus ambil dari satu ke satu pertandingan, ujarnya. Sementara itu, pemain Persis Jordi Tutuarima mengatakan seluruh pemain sudah berlatih dan bekerja keras untuk selalu mendapatkan hasil terbaik. Dengan pengalaman saya berharap bisa membantu tim dan pemain lain untuk lebih yakin supaya kita bisa tetap menatap pertandingan tersisa di kompetisi ini, kata Jordi. Dia tidak bisa menjanjikan kemenangan saat melawan Persebaya besok. Yang bisa kami janjikan hanya satu, yaitu berusaha untuk bermain terbaik dan menatap ke depan, pungkasnya.